Dahulu kala, ketika ahli sihir melancarkan serangannya untuk membasmi semua makhluk hidup yang ada di bumi, beberapa manusia terpilih yang berhati murni melakukan ikatan suci yang ditempa bersama naga mereka masing-masing untuk melakukan perlawanan. Namun rasa iri dari manusia lain yang tidak terpilih membuat mereka ingin memiliki kekuatan untuk mengendalikan para naga. Buruknya lagi, kaisar yang baru naik tahta melakukan perburuan semua naga, memenjarakan mereka yang tertangkap dan menganiayanya bersama umat manusia yang terpilih. Di sebuah desa kumuh, sekelompok pemburu naga sedang melakukan transaksi darah naga bersama klien mereka. Setelah menyelesaikan kesepakatan dan pergi dari desa ini, tiba-tiba kelompok pemburu naga mendengar tangisan seorang bayi yang ditinggalkan oleh klien mereka sendiri. Begitu menghampiri si bayi, semua pemburu naga sangat terkejut mengetahui kalau bayi ini memiliki kekuatan yang bisa menggerakkan barang-barang di sekitarnya. Dan karena tidak ingin membuangnya begitu saja, kelompok pemburu naga pun membawa bayi tersebut bersama mereka. Tujuan mereka membawa bayi ini adalah pulang ke kampung halaman yang berlokasi di balik gunung salju. Setibanya di sana, salah satu tetua desa bernama Baba yang menyambut kepulangan pemburu naga begitu terkejut setelah mendapati kelompok mereka membawa seorang bayi. Dan berkat kalung yang ada di lehernya, beliau pun bisa mengetahui kalau nama bayi ini adalah Pink. Semenjak hari ini, Baba akan merawat Pink sebagai anaknya sendiri. Di tempat berbeda, si klien yang sebelumnya membawa darah naga rupanya bertujuan untuk menyelamatkan ibunya. Beliau merupakan mantan manusia terpilih yang dulu mengikat janji suci bersama sang naga. Namun semenjak naga yang bersamanya terbunuh, kondisi tubuhnya berangsur-angsur memburuk hingga menghilangkan nyawanya sendiri. Beberapa tahun kemudian, Pink terlihat sudah tumbuh menjadi anak baik yang selalu membantu Baba. Kebetulan hari ini Baba bertugas memberi makan seekor naga yang menjadi hewan peliharaan desa mereka. Pink begitu antusias untuk ikut bersamanya. Namun Baba merasa jika Pink belum siap melakukan tugas ini. Setelah mengumpulkan semua makanan dan menaruhnya di satu keranjang yang sangat besar, Baba mulai mengangkut semua itu sendirian. Dan ia dipaksa oleh master agar bergegas membawanya. Tubuh yang sudah termakan umur membuat Baba tidak sanggup mengangkatnya. Master yang tidak memperdulikan kondisi Baba pun terus saja memaksanya. Dan karena Pink tidak tega melihat Baba, ia pun bersedia untuk menggantikannya. Setibanya di sarang naga, Master memaksa Pink agar segera menjatuhkan semua makanan ini. Namun Pink sadar kalau di dalam keranjang makanan masih ada seekor tikus yang merupakan peliharaannya. Alhasil tikus peliharaan Pink ikut terjatuh ke dalam sarang. Karena tidak ingin membiarkan si tikus berakhir di sarang naga, Pink diam-diam kembali menyelinap masuk setelah Master dan antek-anteknya pergi. Dengan cepat Pink mengambil seuntai tali untuk turun ke bawah hingga membuat tangannya terluka setelah sampai ke dalam sarang naga. Beruntung Pink berhasil menemukan tikus di balik tumpukan makanan. Kehadiran Pink juga membuat 2 ekor naga langsung menghampirinya. Akan tetapi tujuan naga bukanlah untuk menyantap Pink sebagai makanan, melainkan menyembuhkan luka yang di telapak tangannya menggunakan telur naga. Di momen ini Pink merasa kalau dia pernah bertemu dengan mereka, entah di dalam mimpi atau di kehidupan nyatanya. Yang pasti Pink tidak asing dengan kedua naga ini. Tutur kata Pink yang sangat lembut dan santun membuat 2 naga terkesan pada sifatnya. Mereka bahkan membantu Pink untuk keluar dari sarang karena Pink takut Baba akan khawatir terhadap dirinya. Setibanya di rumah, Pink mendapat penglihatan dari naga yang memberitahu kalau telur mereka sebentar lagi akan menetas. Anak naga yang nantinya akan terlahir bernama Kai, dan satu-satunya cara untuk menetaskan Kai adalah menggunakan air kehidupan. Naga meminta bantuan Pink dan mempercayainya untuk bisa membantu proses penetasan Kai, mengingat waktu yang mereka miliki tidak bertahan lebih lama lagi. Semua kejadian yang Pink alami semenjak dirinya ditemukan oleh kelompok pemburu naga hingga pertemuannya dengan para naga bukanlah sebuah kebetulan, melainkan takdir Pink, sang manusia terpilih sebagai penyelamat.
Percakapan Pink dengan naga barusan menjadi permintaan terakhir si naga. Secara tiba-tiba cahaya biru keluar dari sarang naga menandakan kematiannya. Master yang tidak ingin menyia-nyiakan tubuh serta darah naga tersebut langsung mengajak antek-anteknya memilah tubuh naga untuk dijual. Keesokan hari, desa kedatangan tamu terhormat dari istana Kekaisaran Chang'an. Tujuan pihak istana mendatangi desa ini adalah untuk menangkap Master karena diduga telah meracuni naga sampai tewas. Pink yang diutus menyediakan minuman mendengar percakapan Tuan Dao selaku penasihat kekaisaran yang berencana membawa satu naga lain ke dalam sangkar milik kekaisaran. Tujuan mereka adalah untuk menjadikan naga ini sebagai tumbal atas upacara ritual demi kehidupan kaisar. Perlu diketahui, Dao adalah klien kelompok pemburu naga yang pernah melakukan transaksi darah naga demi menyelamatkan kehidupan ibunya dulu. Saat Pink mulai menyajikan minuman, tiba-tiba tikus peliharaannya muncul dari dalam makanan, membuat Dao ingin menyiramnya menggunakan minuman yang masih panas. Pink yang tidak terima dengan perlakuan kasar Dao coba mencegah hal tersebut dan secara tidak sengaja mengeluarkan kekuatan dari dalam kalungnya. Melihat akan potensi kekuatan milik Pink, Dao menyadari kalau Pink adalah manusia terpilih yang diberikan kekuatan naga. Ia pun kemudian memanfaatkan Pink agar naga tersebut mau dipindahkan ke sangkar milik Kekaisaran Chang'an. Menurut keterangan Dao, naga yang pernah Pink temui merupakan naga biru terakhir yang sangat terkenal dan memiliki kekuatan paling kuat di antara semua naga Kekaisaran. Akibat ancaman Dao membuat naga biru tidak bisa melakukan perlawanan sedikitpun saat dimasukkan ke kandang. Akan tetapi Pink yang merasa kasihan dan tidak terima kalau naga biru akan menjadi tumbal menjadi sangat marah hingga mengeluarkan kekuatan naga yang mampu melempar semua orang di sekitarnya seperti Hosoku Haki. Memanfaatkan peluang ini, naga biru langsung menghampiri Pink untuk menitipkan kepadanya telur kai disusul oleh Kapten Quan. Setelah memberikan telur kai, naga biru memilih untuk pasrah menghadapi takdirnya dan kembali dimasukkan ke dalam sangkar. Sementara Pink, dia harus bisa melarikan diri dari Dao yang mengetahui kalau telur naga biru berada di tangannya. Awalnya Pink berhasil menghindari kejaran Dao. Naas langkahnya terhenti setelah Dao menyerang menggunakan serangga beracunnya. Menyadari akan mara bahaya tersebut membuat naga biru nekat menghancurkan sangkar untuk menolong Pink. Dao yang merasa tidak sanggup melawannya mengorbankan Pink dan telur kai dengan melempar mereka ke dalam jurang dengan dua tempat berbeda. Naga biru tentu tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan keduanya. Ia harus bisa memilih salah satu di antara Pink atau telur kai. Di samping itu, Dao berhasil menyelamatkan telur kai kembali bersamaan dengan Quan yang berhasil merobek salah satu sayap naga biru. Dengan kekuatan yang tersisa, naga biru terus menggenggam erat Pink di kakinya dan beruntung ia berhasil mendarat dengan selamat. Setelah beristirahat cukup lama, naga biru mengajak Pink melakukan perjalanan bersamanya menuju istana Kekaisaran Chang'an demi bisa menyelamatkan telur kai. Tetapi dengan kondisi sayap yang sudah robek membuat naga biru terpaksa melakukannya dengan berjalan kaki. Selama dalam perjalanan yang akan sangat panjang ini, naga biru menjelaskan kalau kekuatan yang Pink keluarkan sebelumnya adalah Chi Biru, yaitu sebuah energi spiritual yang dimiliki setiap makhluk, namun hanya beberapa manusia yang mampu mengendalikannya. Sebagai manusia terpilih yang akan menjadi penyelamat, Pink harus bisa mengontrol energi Chi Biru miliknya dan menjadikan energi tersebut sebagai pertahanan diri. Namun, meski Pink merasa tidak sanggup melakukannya, secara tidak sengaja ia berhasil mengendalikan kekuatan Chi Biru saat sedang mengalami masalah serius. Dan berkat kejadian itu juga membuat Pink yakin atas potensi dalam dirinya sendiri. This is unacceptable. Malam harinya, naga biru dan Pink beristirahat di dalam sebuah gubuk derita. Sebelum tidur, Pink menyempatkan diri mengobati sayap naga biru yang terluka sambil menanyakan beberapa pertanyaan lain mengenai manusia terpilih. Namun naga biru memilih untuk diam karena Pink pasti akan menemukan jawaban itu dengan sendirinya. Di tempat berbeda,
Dao bersama Quan dan seluruh prajurit kekaisaran dalam perjalanan pulang sambil membawa telur kai berada dalam pengawasan ketat Quan. Setibanya di istana kekaisaran Chang'an, Quan langsung memberikan telur kai kepada Yang Mulia guna menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Kekuatan besar yang berasal dari telur kai mampu membuat tubuh sang raja menjadi jauh lebih baik. Namun imbas buruknya justru membuat tubuh Ping menjadi semakin melemah. Ping yang sudah terikat janji suci dengan Kai bisa merasakan sesuatu yang buruk sedang terjadi kepada telur tersebut. Dan jika nanti Kai dikonsumsi oleh raja, maka ia akan mendapatkan keabadian, sementara Ping berangsur-angsur akan kehilangan nyawanya. Setelah memberikan telur Kai dan memastikan keadaan raja sudah sehat walafiat, Dao pergi ke kota rahasia yang berlokasi di bawah istana. Di sana ia menemui Wang, pengikut setianya yang bersembunyi di tempat ini. Dao berterus terang kalau sedari awal ia ingin memiliki telur kai untuk dirinya sendiri. Tetapi karena ada Quan yang mengawasinya, jadi ia tidak bisa berbuat apa-apa selain membuat rencana untuk mencurinya dari tangan raja diam-diam. Secara tiba-tiba, kalung di leher Wang bersinar dan memberitahu percakapan naga biru dengan Ping yang sudah dekat dengan istana kekaisaran Chang'an. Di sana Ping menemukan artefak kuno terpahat di dinding yang menceritakan tentang masa lalu dunia ini mengenai perang manusia terpilih bersama para naga melawan ahli sihir. Selain itu, artefak tersebut juga menyebutkan kisah leluh Raja Naga yang bisa terluka akibat peperangan dan ia membutuhkan air kehidupan untuk bisa disembuhkan. Konon ada kota rahasia tempat semua ahli sihir yang kalah peperangan tersegel di bawah istana kekaisaran Chang'an. Dan terowongan untuk menuju ke sana sudah disegel oleh umat manusia demi mencegah kebangkitan mereka semua. Secara tiba-tiba, Wang datang ke hadapan Ping dan naga biru. Wang mengaku kalau dulu dia adalah manusia terpilih yang berpasangan dengan naga biru lain. Itulah sebabnya Wang memiliki kalung yang bisa mendengar percakapan naga biru dengan Ping selama ini. Keberadaan Wang membuat naga biru sangat terkejut. Ia tidak menyangka kalau Wang masih bisa hidup hingga saat ini setelah naga biru pasangannya kehilangan nyawa di desa tempat Ping dibesarkan. Perlu diketahui juga nih friend, Wang adalah pelaku yang dulu meninggalkan Ping saat bayi hingga membuatnya ditemukan oleh kelompok pemburu naga. Tujuan Wang adalah membantu naga biru dan Ping membuka terowongan tersebut. Dengan sedikit gerakan dalam pengendalian kekuatan Qi, Wang berhasil membawa mereka berdua masuk ke dalam. Naga biru memberitahu kalau tujuan ia mendatangi istana kekaisaran Chang'an ini adalah untuk mendapatkan telur kai yang dicuri oleh Dao. Selanjutnya, Ping sebagai manusia terpilih akan menaruh telur kai di dalam air kehidupan demi menetaskannya. Wang yang ternyata diutus oleh Dao untuk memanfaatkan misi mereka membuat rencana dengan meminta naga biru melakukan serangan sebagai pengalihan. Sementara Ping akan masuk ke dalam istana untuk mendapatkan telur kai. Ping berhasil menyusup sampai ke ruang raja. Ia mendengar percakapan raja yang memerintah seluruh prajuritnya melakukan penyerangan dengan kekuatan penuh. Tidak peduli sebanyak apapun prajuritnya tewas atau separah apapun kota hancur, yang terpenting adalah keselamatan dirinya sendiri. Meski tidak terima dengan perkataan raja, Quan selaku kapten tidak mampu melawan dan hanya bisa menurutinya. Setelah Quan pergi menghadapi naga biru, Ping serta-merta berani menunjukkan batang hidungnya ke hadapan raja dan meminta beliau agar mau mengembalikan telur kai. Naas permintaan tulus Ping tidak didengarkan oleh raja dan membuat Ping terpaksa mengeluarkan kekuatan Qi miliknya untuk melawan sisa penjaga. Kini Ping sepenuhnya berhasil mengendalikan kekuatan Qi biru lalu mengambil telur kai dari tangan sang raja. Sementara di luar istana, Quan dan naga biru masih sibuk adu mekanik. Tetapi setelah mengetahui Ping berhasil mendapatkan telur kai, naga biru langsung melarikan diri, dibantu dengan pengalihan dari Ping yang menggunakan kunang-kunang untuk menipu seluruh prajurit. Naas anak raja berhasil menemukan jejak kaki Ping yang tertinggal di dalam istana. Ia pun memanggil Quan dan prajurit lain untuk segera mengejar Ping.
yang saat ini pergi ke kota rahasia bawah tanah. Betapa terkejutnya Pink setelah mengetahui kalau sebenarnya ia dan naga biru telah dibohongi oleh Wang. Dao sudah lebih dulu menunggu kedatangan Pink yang berhasil mendapatkan telur kai agar dirinya bisa mendapatkan telur tersebut. Dao memanfaatkan semua serangga beracun peliharaannya untuk menghilangkan kesadaran Pink lalu mengambil telur kai. Sebelum pergi, diam-diam Wang meneteskan penawar racun serangga ke dalam mulut Pink. Naga biru yang tidak mengetahui keadaan Pink hanya bisa menunggunya keluar dari sisi lain terowongan kota rahasia. Tidak lama kemudian, racun di dalam tubuh Pink berhasil dinetralisir. Bersamaan dengan kedatangan Quan juga prajuritnya. Pink coba kembali menjelaskan kalau telur kai telah dicuri oleh Dao. Ia akan mengekstrak kekuatan dari dalam telur kai untuk mendapatkan keabadian atas dirinya. Tujuan Dao mendapatkan keabadian adalah demi membalaskan dendam kematian sang ibu. Ia ingin menguasai seluruh bumi dan bisa mengendalikan seluruh naga yang ada di dalamnya. Pink menuntun Quan sampai ke tempat Dao dan Wang berada. Setibanya di sana, mereka mendapati Dao sedang melakukan proses menjadi abadi dan keadaan Wang yang diserang oleh serangga beracun. Beruntung Wang masih memiliki penawar untuk dirinya sendiri. Ia kemudian menuntun Quan dan Pink ke ruang pengekstraksi telur kai yang menjadi inti dari keabadian Dao. Saat Quan mencoba masuk untuk mengambil telur, tiba-tiba seluruh energi chi di dalam tubuhnya ikut terserap ruangan tersebut. Kemudian Wang yang sudah sadar kalau dia telah salah memihak, memutuskan untuk membantu Pink mengambil telur kai dengan mengorbankan seluruh kekuatan chi-nya. Dan akibat dari pengorbanan itu juga membuat seluruh tubuh Wang menghilang tanpa sisa. Dari dalam peti, Dao dapat merasakan adanya gangguan proses menjadi abadi. Dengan memanfaatkan sebagian energi dari telur kai yang sudah menyerap ke dalam tubuhnya, Dao mulai membangkitkan para ahli sihir yang tersisa untuk membantunya melawan Pink. Di lain sisi, tikus peliharaan Pink berhasil menemui naga biru dan memberitahu kalau saat ini Pink sedang dalam bahaya besar. Sebagian tubuh Dao berubah menjadi naga. Ia mengeluarkan seluruh kekuatannya hanya untuk melawan Pink, sesosok anak kecil yang sudah ahli dalam melakukan pengendalian chi biru. Beberapa serangan nampak mudah untuk Pink hadapi, tetapi ia membutuhkan bantuan Quan agar mau mengamankan telur kai selagi dirinya melawan Dao. Tidak lama kemudian bala bantuan pun datang. Naga biru berhasil menerjang keras Dao hingga tersungkur. Pertempuran pecah di dua tempat berbeda. Naga biru bersama Pink melawan Dao si manusia setengah naga. Sementara Quan dibantu prajurit lain harus melawan zombie ahli sihir yang Dao bangkitkan sambil terus mempertahankan telur kai agar tidak direbut oleh mereka. Naga biru dan Pink melakukan kombinasi serangan chi bersama-sama ke tubuh Dao. Setiap chi yang mereka berdua keluarkan terus diserap olehnya hingga tubuh Dao semakin membesar. Akan tetapi dari semua serapan tersebut, Dao tidak menyadari kalau tubuh manusianya memiliki batas maksimum. Ketika kekuatan chi yang Dao serap melewati batas maksimum, tubuh Dao pun menjadi terbebani hingga akhirnya meledak dan menghancurkan seluruh kota rahasia beserta semua zombie ahli sihir yang berada di dalamnya. Beberapa saat sebelum meledak, naga biru berhasil membawa Pink dan Quan keluar dari tempat tersebut. Karena keadaan telur kai yang semakin melemah, naga biru memaksakan kondisi tubuhnya untuk terbang menuju lokasi air kehidupan. Setibanya di lokasi, Pink segera membawa telur kai melewati terowongan, kemudian menempatkannya ke dalam air. Pada akhirnya, misi Pink selaku manusia terpilih untuk menjaga naga sukses besar. Dengan berbagai perjuangan serta rintangan yang sudah mereka lewati, telur kai telah menetas dan menunjukkan sosok naga biru lain yang akan menjadi raja dari seluruh naga. Sayangnya, naga biru yang menemani Pink juga harus berakhir akibat segala serangan yang ia dapat dari Dao dan chi yang sudah terkuras habis pada serangan terakhir sebelumnya.
membuat tubuh naga biru tidak bisa lagi disembuhkan meski menggunakan air kehidupan. Faktanya, Pink tidak ingin naga biru mati. Ia memikirkan segala cara untuk bisa menyelamatkannya, bahkan berinisiatif untuk menerbangkan naga biru ke langit menggunakan kekuatan Chi yang tersisa sebagai tanda penghormatan terakhir. Dari film ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa meraih keinginan ataupun cita-cita bukanlah hal yang mudah. Diperlukan pengorbanan besar untuk bisa mencapainya. Tidak bisa dipungkiri ketika berkorban itulah tentu saja kita akan merasa berat atau tidak nyaman. Hal itu terjadi karena kita tengah melalui masa sulit demi mencapai kebahagiaan dan mengubah takdir di masa depan. Takdir memang sudah digariskan, tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengubahnya. Jika menginginkan takdir yang sesuai, maka cara terbaik adalah dengan mengejarnya sambil memohon kepada Sang Pencipta.